Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sahabat muslim semua, alhamdulillah pada sore hari ini, sore di bulan Ramadan yang indah ini, kembali kita dipertemukan di kajian senja, insyaallah bersama Al-Mukarram Ustaz Kiai Haji Mustafa Kamal, pembina kampus Masjid Al-Ummah dan sekaligus juga ketua Timnas PMPAI. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Ustaz dan seluruh keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sahabat muslim semua, dua pertemuan sama penjelasan tentang surah Al-Mu'minun, surah ke-23 ayat 1 sampai 11. Biasanya ayat ini sudah menjadi hafalan anak-anak SD, Ustaz. Ya, betul. Jadi ini Ya, ayat saya yang ingat itu. populer, ayat yang sangat populer, tapi begitu mendengar penjelasan Ustadz itu 2 hari kemarin itu betul-betul merupakan hal yang baru sepertinya. Jadi ternyata masih banyak hal-hal yang perlu digali dan dipelajari dari ciri-ciri seorang mukmin yang paling beruntung, yang sangat beruntung itu. Kemarin Ustadz sudah menjelaskan 2 kriteria Ya. dan mungkin sahabat muslim mari kita bersama-sama simak sebenarnya, dan kita juga penasaran sebenarnya apalagi setelah 2 ciri ini yang menjadi ciri selanjutnya dari orang-orang mukmin yang paling beruntung. Pada Ustaz Al-Mukarram Kiai Haji Mustafa Kamal, dipersilakan Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim dimanapun Anda berada, berangkat dari apa yang ditanyakan lagi, yang ditanyakan kembali tadi oleh penanya kita, kita akan coba angkat bahagian ketiga dari penjelasan Allah terkait dengan mukmin yang paling beruntung ini. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, di dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-4 ya, ayat ke-4 di sana dijelaskan tentang indikator yang ketiga. Jadi ciri yang ketiga. Nah, bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim walladzina hum lizzakati fa'ilun. Mereka itu orang-orang yang melaksanakan zakat. Jadi menarik di sini kalimatnya menggunakan istilah fa'ilun. Fa'ilun itu artinya melaksanakan ya, artinya pelaksana, pelaku. Jadi posisi mereka sebagai mukmin, dia bukan sekedar melaksanakan perintah zakat, tapi sudah jadi pelaku zakat. Apa bedanya? Ada orang yang melaksanakan zakat itu masih menunaikan zakat itu masih terpaksa, karena dia memahaminya itu baru sebatas kewajiban. Nah, memang ayatnya dalam Quran seperti itu banyak sekali, misalnya aqimus shalah wa atuz zakah, aqamas shalah wa ataz zakah. Nah, di sini disebutkan walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan mereka itu terhadap zakatnya sudah menjadi fa'il, sudah menjadi pelaku. Jadi kalau sudah menjadi pelaku berarti apa? Sudah berangkat dari kesadarannya. Artinya yang bergerak adalah dimensi kesadarannya, sehingga sudah tidak diperintah-perintah lagi, tidak dipaksa-paksa lagi. Artinya sudah ada dalam kesadaran penuh bahwa dari setiap rizki yang Allah berikan kepada mereka itu selalu menyisihkan untuk kepentingan yang lain, sebagaimana yang telah ditetapkan Allah. Ya, kalau zakat berarti ada 8 asnaf. Kalau harta-harta yang kita cintai, di sana ada 6 asnaf. Sehingga dengan demikian sebetulnya perintah ini, zakat ini kalau kita perhatikan
Ini kan selalu disandingkan dalam Quran, sering disandingkan dengan sholat ya. Misalnya aqimus sholah wa atuz zakah, aqamas sholah wa atuz zakah. Terus seperti itu. Artinya apa? Ada sholat, ada zakat. Ada zakat, ada sholat. Maka ini diibaratkan dua sisi mata uang. Tak sempurna sholat seseorang kalau ia enggak tunaikan zakat. Tak sempurna zakat seseorang kalau ia tidak sungguh melaksanakan sholat. Nah, kalau kita hubungkan dengan ayat sebelumnya, yaitu alladzina hum fi sholatihim khashi'un, jadi ini tersambung. Jadi kalau diurut, misalnya orang yang khusyuk dalam sholatnya, dia akan menghindarkan dari perbuatan yang sia-sia, pekerjaan yang sia-sia yang tidak ada gunanya. Kemudian yang kedua, dia punya harta. Pertama, selesaikan zakatnya. Dan kalau kita lihat kedudukan ayat ini dengan ayat-ayat yang lain yang sejenis seperti infak dan sedekah, sebenarnya zakat ini adalah bentuk tarbiyah dari Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita selesai menyangkut masalah akidah terhadap harta kita itu. Akidah keimanan terhadap harta kita itu. Artinya apa? Harta itu datangnya dari Allah. Allah menetapkan untuk dikeluarkan sebagian untuk asnaf-asnaf yang telah ditentukan, mungkin 2,5%, mungkin 5%, mungkin 10%, sampai dengan 20%. Itu zakat. Jadi dengan demikian zakat itu sebetulnya sebentuk riyadhah ya. Jadi pelatihan. Agar supaya apa? Agar supaya cepat atau lambat nanti dalam diri si mukmin itu tumbuhlah suatu keadaan, suatu kondisi di mana dia itu menjadi orang yang dermawan. Jadi kondisi kejiwaan yang dermawan. Bahasa kita adalah filantropi, kedermawanan. Sebab nanti kesananya adalah wasakhawatil agniya. Jadi orang-orang yang dermawan. Nah, kedermawanan inilah sebetulnya hal yang sangat penting dalam kehidupan kita ini. Karena dalam hubungan sosial kemasyarakatan ini, kalau sholat mungkin secara langsung sekitar kita tidak merasakan, tapi kalau harta ini diamanahkan, dititipkan kepada seseorang dan seseorang ini tidak melaksanakan amanah ini, maka dampaknya langsung kepada sekitarnya ini. Misal di sebelah kita itu ada, di sebelah orang kaya itu ada keluarga miskin, anaknya ada 3, anaknya cerdas-cerdas, tapi semuanya tidak bisa meneruskan sekolah karena satu saja, faktor biaya. Sementara biaya itu sebetulnya Allah titipkan kepada tetangganya yang satu, yang seharusnya kalau menurut kaidah zakat dan kaidah sedekah infak ini, seharusnya tetangga yang miskin ini memperoleh perhatian dari si kaya ini. Nah, maka dengan harta ini tidak sampai kepada si miskin, maka terjadilah anak yang cerdas itu menjadi telantar. Tapi dengan kesadaran si kaya, kemudian menyisihkan sebagian hartanya, lalu mengangkat anak-anak ini dan dibiayai pendidikannya sampai kemudian menjadi dewasa. 1, menjadi seorang ulama. 2, menjadi seorang insinyur. Yang ketiga, menjadi seorang birokrat. Semuanya menjadi anak soleh yang pandai Al-Quran. Semuanya menjadi anak soleh yang cerdas. Semuanya menjadi anak soleh yang terampil. Jasa siapa? Jasa mereka yang memiliki harta, yang Allah amanatkan harta itu kepada mereka. Masya Allah. Inilah sesungguhnya pentingnya kita terhadap zakat ini menjadi fa'il, menjadi pelaku. Maka pantas orang yang seperti ini yang disebutkan Allah menjadi mukmin yang paling beruntung. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah dan atas penjelasannya. Dan sahabat muslim semua, kembali kita mendapatkan poin penting di kajian senja hari ini, yaitu pada kalimat fa'ilun. Kita sering sekali mendengar ayat ini, mendengar kata ini, tapi begitu dijelaskan ternyata itu kalimat yang sangat aplikatif. Ustaz Mustafa Kamal tadi menjelaskan bahwa
pelaku-pelaku zakat, pelaku-pelaku sedekah, yang arahnya nanti menjadi orang-orang yang dermawan. Dan untuk dermawan tentu saja harus mempunyai kelebihan-kelebihan harta, kelebihan-kelebihan yang harusnya berbeda dengan yang lain. Jadi artinya mungkin Ustaz, ayat ini juga bisa menjadi motivasi bagi umat muslim itu untuk menjadi orang-orang yang memang punya kelebihan mal gitu. Iya, persis. Jadi harus memang kita ini kan harus menjadi keluarga yang berdaya ya. Jadi umat yang berdaya. Jadi keberdayaan itu kalau lihat Quran itu misalnya Al-Fatihah, Al-Baqarah isinya banyak masalah ekonomi. Jadi kita harus kuat ekonomi itu ya. Jadi nah ini makanya zakat ini penting. Jadi kalau orang hebat zakatnya pasti hartanya banyak. Tapi kalau orang banyak hartanya belum tentu zakatnya, karena hubungannya dengan kesadaran. Nah, disinilah pentingnya memiliki jiwa sakhawah ya, jiwa dermawan itu. Baik. Ya. Baik, terima kasih Ustaz dan sahabat muslim semua. Demikian pertemuan kita di hari ini, di kajian senja hari ini, bagian ketiga penjelasan dari orang-orang mukmin yang paling beruntung. Insyaallah kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.